Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Siti Rohana, Siti Juriyah, Eni Widyaningsih, Yati Sumiati, Iis Kurniasih, Nina Delvi Susanti. Dengan ini akan membacakan presentasi mata kuliah metodologi penelitian dengan judul evaluasi formatif bersama dosen pengampu Bapak Chandra Apriansah MPD. Pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Secara harfiah, evaluasi pendidikan adalah penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan pendidikan. Evaluasi formatif. Maksud dari evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran atau subpokok bahasan dapat diselesaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. A. Fungsi evaluasi formatif. Fungsi dari evaluasi formatif adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. B. Manfaat evaluasi. Dalam evaluasi formatif ini, ada beberapa manfaat yang diungkapkan oleh Suharsini Arikunto, yaitu manfaat bagi siswa, guru, dan program sekolah yang penjabarannya sebagai berikut. 1. Manfaat bagi siswa. Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh atau belum. B. Merupakan penguatan bagi siswa dan memperbesar motivasi siswa untuk belajar giat. C. Untuk perbaikan belajar siswa sebagai diagnosa kekurangan dan kelebihan siswa. Yang pertama, mengetahui sampai sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum dikuasai siswa. 3. Manfaat bagi program sekolah. Yang pertama, apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat atau tidak? Apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan-pengetahuan prasyarat yang belum diperhitungkan? Apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai atau tidak? Apakah metode pendekatan dan alat evaluasi yang digunakan sudah tepat atau tidak? C. Waktu pelaksanaan evaluasi formatif, maka evaluasi ini dilakukan untuk menilai hasil belajar jangka pendek dari suatu proses belajar mengajar atau pada akhir unit pelajaran yang singkat, yaitu satuan pelajaran. Sebab perbaikan belajar itu hanya mungkin jika dilakukan secara sistematis dan bertahap. D. Aspek tingkah laku yang dinilai. Aspek tingkah laku yang dinilai dan dalam evaluasi formatif ini cenderung terbatas pada segi kognitif atau pengetahuan dan psikomotoris atau keterampilan yang terkandung dalam tujuan khusus pelajaran. Untuk menilai segi efektif atau sikap dan nilai, maka penggunaan penilaian formatif ditindakan tepat, sebab untuk menilai perkembangan segi efektif ini diperlukan periode pengajaran yang cukup panjang. E. Cara penyusunan soal. Sesuai dengan fungsi evaluasi formatif, maka evaluasi ini harus disusun dengan sedemikian rupa sehingga benar-benar mengukur tujuan khusus pengajaran ke dalam berita pertanyaan. Pada evaluasi formatif ini, masalah tingkat kesukaran dan daya
dan daya pembelajaran tiap-tiap soal tes tidak begitu penting. F. Pendekatan evaluasi yang digunakan. Sesuai dengan fungsi evaluasi formatif, maka sasaran penelitian adalah kecakapan nyata setiap peserta di dalam evaluasi. Karena itu, pendekatan dalam penilaian evaluasi formatif adalah penilaian yang bersumber pada kriteria mutlak. G. Cara pengolahan hasil evaluasi. Ada beberapa cara pengolahan hasil evaluasi formatif. 1. Menghitung presentasi peserta didik yang gagal dalam setiap soal. Dengan melihat hasil presentasi ini, guru akan dapat mengetahui sejauh mana tujuan khusus pengajaran yang bersangkutan dengan soal telah dicapai atau dikuasai oleh kelas. 2. Menghitung presentasi penguasaan kelas atas bahan yang telah disajikan. Cara pengolahan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan apakah kriteria keberhasilan berharap belajar yang diharapkan telah tercapai. 3. Menghitung presentasi jawaban yang benar yang dicapai setiap peserta didik dalam tes secara keseluruhan. Dengan angka presentasi ini, guru akan mengetahui sampai berapa jauh penguasaan setiap peserta didik atas bahan yang telah diajarkan. H. Penggunaan hasil evaluasi. Hasil pengolahan evaluasi formatif dapat digunakan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut. 1. Atas dasar angka presentasi peserta didik yang gagal dalam setiap soal, guru dapat mempertimbangkan apakah bahan pembelajaran yang bersangkutan dengan soal tes perlu dibicarakan lagi atau tidak. 2. Atas dasar angka presentase penguasaan kelas atau bahan yang telah disajikan, guru dapat menilai dirinya sendiri mengenai kemampuannya dalam mengajar. Jika angka itu belum mencapai kriteria keberhasilan umpamanya, maka guru akan dapat berjalan secara efisien dan sehingga kriteria keberhasilan itu dapat tercapai. 3. Dengan mengetahui persentase jawaban yang benar dari setiap peserta didik dalam tes secara keseluruhan, guru dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada setiap peserta didik, sehingga guru mendapat bahan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan apakah peserta didik perlu dapat bantuan atau pelayanan khusus dari guru untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Contoh evaluasi formatif. 1. Mengolah hasil setiap tujuan khusus pengajaran. Soal-soal presentasi peserta didik yang gagal. 1. Sebutkan manfaat hutan bagi manusia. 25%. Soal nomor 1 dari 40 orang pengikut, terdapat 30 orang peserta didik yang menjawab dengan tepat. Ini berarti ada 10 orang peserta didik yang gagal. Jadi 10 kali 100% ditambah 25% peserta didik yang gagal. Yang kedua, mengolah hasil evaluasi sebagai nilai harian pada pengolahan evaluasi ini. Pengolahan didasarkan atas ukuran mutlak dengan mempergunakan rumus SA sama dengan SR kali 10. SI, SA skor akhir, SR skor real, SI skor ideal, 10 skor 1 sampai 10. Demikian tadi presentasi kami dari kelompok 5, kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.